dari perencanaan proyek bagi guru-guru tanpa anak oleh Commercial Corporate Finance. Presentasi ini akan berlangsung lama. Untuk itu kepada Bapak dipersilakan. Pembuatan belajar model pembelajaran berbasis proyek secara resmi saya nyatakan di dalam MPDBN itu ada penelitian anak itu harus dilatih penelitian sejak kecil. Sekarang menyedihkan itu kalau di TK saya percaya sekali anak-anak itu bekerja jujur. Orang yang saya percaya adalah anak-anak TK. Kalau udah makin gede itu makin bohong biasanya, termasuk saya makin bohong karena kita udah berinteraksi dengan orang-orang luar. Di lingkungan kita banyak orang-orang bohong di kita tanpa sadar gitu. Oleh karena itu pada saat parenting saya kemarin saya buka bocoran, saya memberikan sambutan. Tugas orang tua itu jangan menyerahkan pendidikan 100% kepada kepada sekolah. Oleh karena itu anak itu ibarat baju yang dipakai kita pakai. Ketika dia tua, makin gede bergaul main sepak bola, main bola gitu, bajunya akan kotor. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu begitu pula bajunya dicuci bersih lagi. Begitu main keluar dengan pakaian bersih, kalau pulangnya top. Demikian juga pikiran. Demikian juga ketika anak di rumah udah bersih, begitu keluar, barangkali di luar dia berinteraksi dengan teman-temannya, Cik Mama, dulu anak saya ketika saya tanya, namakan Obetek. Saya sebagai orang tianya, tersentak saya, itu mulai biasa ya, nggak tahu bahasa anak sekarang. Kasar mungkin jadi biasa gitu kan. Obetek dengan orang tua loh anak ini ngomong. Obetek, itu kasar loh. Tak boleh ngomong itu. Tak boleh ngomong itu ke Obetek. Ngomong lagi bahasanya mereka kan. PR-nya udah besi. Bahasa-bahasa baru dikasih oleh anak saya udah besi. Sudah selesai maksudnya besi. Tapi saya terus dada, ibarat mencuci baju, cuci lagi. Ini luarnya apa gitu ya? Pikirannya aja kan, tahu mana yang baik, buruk kan? Tapi kita yang tahu. Sehingga saya berpesan pada orang tua cuci mobil. Karena dia keluar dia berinteraksi. Sekarang kan lagi tren artificial intelligence itu kan, jangan kita mendukung dengan teknologi, kita harus memanfaatkan teknologi. Dimulai dari topik, merencanakan proyek, pelaksanaan proyek, kemudian presentasi. Presentasinya jangan sampai cukup. Jadi kita jangan dituntut sampai buat PowerPoint. Ya cukup Anda ceritakan tentang proyek Anda, misalnya tentang saya sudah 2 kali bisa ngomong itu aja nggak bagus. Misalnya saya kumpulkan tanahnya sudah ngomong itu aja. Karena memang fase perkembangan bahasa baru mulai dan yang terakhir komunikasi
Apa manfaatnya? Sebenarnya banyak. Itu bisa yang kedua adalah belajar dalam pengalaman tersebut. Itu sebabnya kenapa mereka harus seperti itu. Tidak dia melakukan, tidak dia menggunakan media sosial, bawa ke kelas dengan di kita lagi mungkin diajak walaupun jeruk. Di sini kan nggak ada jeruk, ada nanti dibilang anak beli apa bibit jeruk. Ada misalnya macan, ada sotong, atau semua biji. Ini sangat tergantung